Nah, ini teman-teman, eh, laksa yang kita beli di Kucing kemarin teman-teman ya. Dan ini kita lihat bisa dari dekat ya. Jadi satu bungkusnya ini ada 4 bungkus kecil. Dan ini kalau kita lihat teman-teman, ini kalau kita makan di kucingnya laksanya seperti ini teman-teman. Jadi ada udangnya, tetap ada udang dan ada jeruk nipisnya. Dan ini bisa dipastikan laksa dari kucing ini halal, walaupun kita melihat di situ ada tulisan Cina dan tulisan bahasa Inggrisnya ya. Tapi namanya laksa ini khasnya orang kita Borneo, Kalimantan. Oke teman-teman, kali ini berjumpa kembali di channelnya Edwan Sasbi Ron 3 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Pagi ini Oma menyiapkan sarapan pagi untuk kita teman-teman ya. Jadi pagi ini Oma menyiapkan sarapan pagi ada 2 macam. Satu ini laksa, laksa khasnya kucing ya, yang kita beli beberapa waktu lalu ketika kita ke Kucing, Sarawak, Malaysia teman-teman ya. Dan kita ingin mencoba mereview makanan laksa ini. Apakah laksa ini sama dengan laksanya orang Banjar di Tembilahan ya, atau bagaimana ya? Kita ingin coba, kita ingin merasakan kelezatan laksa ini. Dan untuk teman-teman ketahui, laksa ini kita beli dalam bentuk seperti ini teman-teman. Nah ini puri Borneo. Nah seperti ini man. Di dalam satu bungkusan ini ada 4 packs ya, 4 packs ya, 4 packs, dan bentuknya ini teman-teman seperti ini. Kita buka ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan ukuran cukup besar teman-teman ya, dibandingkan mie yang biasa kita di Indonesia, cukup besar. Nah ini teman-teman, bisa kita lihat seperti ini laksanya ya, laksa khasnya Sarawak. Dan ini ya jenis mie instan juga teman-teman, dan ini benar-benar mie Sarawak. Jadi di dalam mie Sarawak ini sebenarnya kalau kita makan di warung atau kedai kopi atau yang ada di Sarawak ya, ini biasanya dicampur dengan udang ya, ada udang, ada jeruk nipis. Nah kalau kali ini Oma mencampurnya dengan telur dan cabai rawit ya. Nah ini yang ingin kita coba teman-teman. Nah apakah rasanya sebagai macam mana ya, nanti kita ingin tahu teman-teman ya. Dan ini tulisannya di sini tulisan bahasa Inggris dan bahasa Cina. Tapi yang pasti teman-teman, beratnya ini ada 120 gram. Kemudian ini laksa ini termasuk dari ini tulisannya ya, sago ya, sago. Kemudian ini kita pastikan insya Allah ini halal teman-teman, dan bisa dikonsumsi oleh orang banyak teman-teman ya. Nah ini kita masukkan kembali teman-teman ya ke dalam bungkusannya ini. Kita masukkan teman-teman agar bisa terbungkus rapi lagi, dan nanti bila kita mau kita tinggal masak aja teman-teman. Tapi yang jelas teman-teman, laksa ini sama seperti Indomie kita ya, cara membuatnya, jadi tidak jauh berbeda. Dan kalau teman-teman mau pakai udang ya silakan pakai udang teman-teman. Nah ini teman, kita simpan dulu teman-teman ya, kita simpan dulu. Dan kita ingin mencoba. Dan rupanya tadi Oma juga menyiapkan untuk sarapan pagi untuk kita, tapi ini untuk anak-anak juga ya teman-teman, cucu-cucu kita. Ini kalau ini mie goreng ya, mie goreng untuk anak-anak, jadi tidak menggunakan cabai, hanya menggunakan telur dan bawang teman-teman ya. Nih kalau harumnya wanginya memang tidak kalah dengan ya, laksa ini teman-teman ya. Kita simpan dulu teman-teman ya. Nah
Dan ini air minum yang sudah kita siapkan untuk sarapan pagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walah. Oke teman-teman, kita coba dulu ya. Kita coba dulu laksanya seperti apa. Nah, kalau bentuk laksanya ini kuahnya teman ya, kuahnya dulu. Kuahnya ini lebih kental dari laksa yang kita di tembilahan. Dan kalau sepertinya bumbunya ini lebih padat ya, lebih padat. Dan kita ingin coba dulu teman-teman ya. Ini apakah kental ini karena ada campur telur atau bagaimana? Kita tidak tahu ya. Tapi yang pasti laksanya seperti ini ya teman-teman. Ini kita coba teman-teman. Ya, kita ambil. Kita coba kuahnya dulu. Nah, kuahnya ini teman-teman. Ini sama dengan laksa yang ada di tembilahan kuahnya, cuma lebih kental, kemudian rasanya lebih padat ya. Jadi bau rempahnya kuat sekali teman-teman dibandingkan kita sini. Nah, kita coba teman-teman ya laksanya. Enak juga teman-teman. Enak. Ini kita coba dengan telur ya. Karena ini telur dimasukkan tadi ke laksanya. Nah, setelah dicampur telur ini menambah cita rasa yang lebih enak teman-teman. Kemudian laksa ini, kalau laksa kita di tembilahan ini dalam bentuk gimana ya, agak bergumpal gitu ya, bergumpal. Dan kalau ini seperti mihun atau mie goreng biasa teman-teman ya. Nah itu bedanya. Jadi kalau rasa tidak jauh beda. Nah kemudian kalau laksa ini kita mau pedas, kita tinggal mencampur dengan cabai aja teman-teman ya. Dan saya rasa mungkin tidak perlu lagi menambah kecap manis atau banyak atau yang lainnya ya. Jadi sudah cukup. Enak teman-teman. Ini kita buat nasa ini teman-teman. Ini sudah hampir lebih 2 minggu ya. Sekitar dia 2 minggu lah teman-teman. Kita pulang dari Sarawak. Kemudian kita pulang baru kita makan teman. Biasanya waktu kita makan di restoran di Sarawak ya, atau di kedai-kedai, ini sangat beda. Nah, mereka lebih mengandalkan udangnya di sana. Ternyata kita lebih enaknya ya kalau kita ini soal selera teman-teman. Kalau rasanya mungkin kalau saya lebih cenderung pakai telur seperti ini ya. Cuma teman-teman, porsinya lebih banyak. Dan kalau kita makan seperti ini teman, laksa. Kalau yang disebut laksa itu sebetulnya ininya. Ini laksa teman-teman. Kalau kuahnya nih ya pasti berbeda lah dengan lontong ya. Ini laksa dengan lontong itu berbeda. Ada aroma, ada bumbu sendiri yang barangkali lebih atau mungkin berbeda dengan lontong biasa teman-teman. Nah karena laksa ini, saya juga pernah coba laksa ketika Singapura. Saya coba laksa di Malaysia, kita coba melaksa, kemudian di Sarawak kita coba laksanya. Jadi di Indonesia kita coba laksanya. Jadi ada tempat-tempat yang sudah kita coba yang namanya laksa ini. Sebenarnya rasanya tidak tahu jauh berbeda dan namanya tetap sama. Cuma kita mencicipi itu dan cara penyajiannya dan cara bentuknya seperti ini, di situ yang sedikit ada perbedaan teman-teman. Makanya ketika ada orang dari Singapura dan Malaysia yang atau dia pernah tinggal di tembilahan ya teman-teman, kadang kalanya mereka tuh membawa satu termos besar dari tembilahan bawa ke sana dan untuk dibawa ke keluarga mereka ya. Karena laksa kita ini sangat berbeda dan rasanya mungkin lebih enak. Nah kemudian kalau laksa kita ini, kita biasanya dicampur dengan udang bajang atau udang kecil ya.
dikasih sambal lada. Nah, itu tambah enak teman-teman. Teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau laksa seperti ini ya, ini bisa kita beli ya. Tapi dengan catatan teman-teman harus ke Sarawak ya. Saya tidak tahu apakah ini juga ada dijual di Indonesia atau bagaimana, tidak tahu persis ya. Dan rasanya belum pernah ketemu ya teman-teman ya. Belum ketemu. Tapi yang jelas laksa ini khasnya orang Borneo, orang Kalimantan ya teman-teman. Karena ketika kita untuk anak kita ketemu, kita Banjarmasin kita ketemu ya, Kalimantan Timur juga kita ketemu gitu. Nah, untuk Kalimantan Tengah saya belum pernah ke sana, jadi tidak tahu persis laksa di sana ya. Tapi jelas kalau ada orang Banjar yang berjualan di sana, bertempat tinggal di sana, membuat laksa ini tidak jauh berbeda teman-teman. Ini teman, ini sedikit agak pedas ya, karena yang tergigit oleh saya di cabai rawit teman-teman. Tapi karena untuk sarapan pagi ini lebih enak teman-teman. Kita minum no, teman-teman. Karena ini cukup pedas teman-teman ya. Pedas tapi enak. Nah, laksa ini kan kalau kita di tembilahan ini bentuknya bergumpal gitu. Oh, ini seperti mie biasa. Jadi kalau kita makan itu rasa di lidah kita ketika ini tidak tahu jauh beda teman-teman ya. Cuma caranya saja yang berbeda. Enak kali teman-teman. Nah, sayang kemarin teman-teman ya, kita tidak bisa beli bentuk yang banyak ya, karena kita khawatir barang-barang kita kepenuhan ya, dan karena pesawat yang kita tumpangi itu di Bekasi hanya untuk 7 kilo saja teman-teman. Tapi kalau nanti kita berkunjung ke Bali, kita beli lebih banyak ya, dan teman-teman bisa mungkin mencicipi dan merasakan laksa khasnya Kucing ini teman-teman. Ini hampir habis teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah hampir selesai mencicipi dan makan laksa khasnya Kucing ini. Tapi yang pasti teman-teman, makanan laksa ini dimanapun saja tempatnya, selagi namanya laksa itu tetap enak teman-teman, dan rasanya maknyos ya. Dan bagi teman-teman ingin seperti ini, mungkin di sini tidak ada teman-teman ya nomor HP yang bakal dihubungi, tapi sepertinya teman-teman bisa memesannya mungkin ya melalui online, bisa jadi ya seperti ya. Tapi ini juga tidak ada alamatnya, tidak ada nomor HP-nya yang bisa dihubungi teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga video kita tetap menginspirasi bagi teman-teman semua, dan tetap ikuti video kita selalu. Dan sampai bertemu kembali di video berikutnya di channelnya Edwan Sasbi Edot63 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya, dan pas harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol luar.